I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan tugas mereview buku Hukum Acara Peradilan Agama. Sebelum kita masuk ke review buku, perkenalkan, nama saya Apriyanti Dwi Utami dengan NIM 212111379 dari kelas 5J Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja kita masuk ke review buku. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik. Penulis buku yang pertama Marwan Sutopo LC MHI, yang kedua Mata Eri Safira M, yang ketiga Neneng Uswatun Hasana LC MUD. Penerbit buku CV Nata Karya. Tahun terbit 2021, kota terbit di Ponorogo, jumlah halaman sekitar 369 halaman, nomor ISBN 978-602-5774-66-9. Peradilan agama merupakan salah satu bentuk peradilan yang ada di Indonesia, dan peradilan ini merupakan peradilan yang khusus. Dikatakan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu dan juga golongan tertentu, yakni orang yang beragama Islam. Perkara yang dimaksud di sini adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, wasiat, sedekah berdasarkan hukum Islam, dan kekuasaan tersebut meliputi unsur perdata Islam. Hukum acara yang berlaku di pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan atau untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara adalah hukum acara peradilan, yang dalam kaitannya ini adalah hukum acara peradilan agama. Yang kedua, ringkasan isi buku. Di dalam buku ini ada 8 bab yang akan dibahas. Bab pertama mengenai hukum acara peradilan agama. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim, atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama, dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya. Untuk menerapkan hukum acara dengan baik, maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut. Asas personalitas keislaman, asas peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas persidangan bersifat terbuka, asas mendengar kedua belah pihak, asas putusan disertai alas-alasan, dan asas-asas lainnya. Sumber hukum acara peradilan agama antara lain HIR, RBG, BRV, BW, Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Bab kedua mengenai gugatan dan permohonan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa permohonan adalah penyelesaian pemeriksaan persengketaan perkara perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat. Salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak sudah mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi perkara di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak meminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Surat gugatan atau permohonan mempunyai nilai yang sangat penting,
Ia dapat menentukan apakah gugatan atau permohonan dapat diterima atau tidak dapat diterima dan menentukan tentang ruang lingkup pemeriksaan hakim di dalam persidangan. Bab ketiga mengenai mediasi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin mediar yang berarti di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan mediasi, maka para pihak bersepakat untuk mencari solusi di luar pengadilan atau non-litigation dengan cara melakukan perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang disebut sebagai mediator. Pada prinsipnya, daftar mediator juga tertampang di ruang lobi pengadilan tersebut. Adapun prinsip-prinsip mediasi meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, pemberdayaan, netralitas, dan solusi yang unik. Tugas mediator adalah melakukan diagnosis konflik, mengidentifikasikan masalah serta kepentingan kritis para pihak, menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Bab keempat mengenai pemeriksaan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa tahap-tahap dalam berperkara. Yang pertama, pengajuan di kepaniteraan. Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan kepaniteraan pengadilan agama. Surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan gugatan, sedangkan surat permohonan pada sub kepaniteraan permohonan. Penggugat atau pemohon menghadap ke meja. Yang kedua, pembayaran panjar biaya. Calon penggugat atau pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat permohonan tersebut dan SKUM. Pembayaran biaya panjar perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Yang ketiga, pendaftaran perkara. Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampirkan dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus atau dalam hal buta huruf, bawa saja semua surat-surat kelengkapan itu ke pengadilan agama dan segera didaftarkan ke paniteraan. Yang keempat, pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Apabila tergugat tidak mengetahui rumahnya, maka surat panggilan tersebut dapat diserahkan kepada kepala desa yang bersangkutan untuk diteruskan. Kalau tergugat sudah meninggal, maka surat gugatan panggilan itu disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir dari tergugat yang meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat diserahkan kepada bupati. Dan selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di pengadilan agama. Yang kelima, pencabutan dan perubahan gugatan. Tentang pencabutan dan perubahan tuntutan ini tidak diatur dalam HIR, akan tetapi dalam RV. Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawaban atau setelah diberi jawaban oleh tergugat. Kalau pencabutan tidak dilakukan sebelum perkara diperiksa di pengadilan atau sebelum tergugat memberi jawaban, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti secara resmi belum terserang kepentingannya. Yang keenam, sidang pertama. Tugas panitera sesaat sebelum sidang. Panitera sidang pada hari, tanggal, dan jam sidang yang ditentukan, mempersiapkan dan mengecek segala sesuatu untuk sidang. Yang ketujuh, perdamaian dalam perkara perceraian.
Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang, maka dalam tindakan hakim, dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Yang ketujuh, perihal putusan gugur. Yang kesembilan, putusan di luar hadir tergugat. Yang kesepuluh, pemeriksaan persidangan. Bab 5 mengenai pembuktian. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada pengadilan yang memeriksa suatu perkara guna memeriksa kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim. Dan hanya judek fakti. Terdapat 3 teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, antara lain teori pembuktian bebas, teori pembuktian negatif, dan teori pembuktian positif. Macam-macam alat bukti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, alat bukti pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. Bab ke-6 mengenai penyitaan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa penyitaan berasal dari terminologi beslag atau Belanda dan istilah Indonesia beslah, tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah yang pertama, tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Kedua, tindakan paksaan penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakkan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan. Permohonan sita diajukan kepada pengadilan agama yang memeriksa perkara dengan menyebutkan 1. Pihak-pihak dalam perkara. 2. Alasan-alasan permohonan sita. 3. Barang-barang yang dimohonkan disita. 4. Petitum sita. Macam-macam sita meliputi sita revidicatoir, sita marital, dan sita konservatoir atau sita jaminan. Kewenangan juru sita ini berwenang melaksanakan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Bab ke-7 mengenai putusan atau penetapan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Macam-macam putusan ada 2, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Teknik penyusunan putusan antara lain yang pertama, masalah atau pokok sengketa, yang kedua, perumusan masalah, yang ketiga, jawaban tergugat, yang keempat, fakta kejadian dan fakta hukum. Kekuatan putusan yaitu ada kekuatan mengikat, pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Perbedaan antara putusan dengan penetapan. Yang pertama, dilihat dari ada tidaknya gugatan. Sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh hakim pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditunjukkan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Pada penetapan, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan. Yang kedua, dilihat ada tidaknya konflik atau sengketa jauh sebelum adanya gugatan dan putusan. Ada sengketa atau konflik yang menimbulkan gugatan dan putusan tersebut, sedangkan sebelum ada penetapan, tidak ada konflik atau sengketa yang melatar belakangi munculnya penetapan itu. Bab ke-8 mengenai administrasi online atau e-court dan persidangan online atau e-litigasi. Secara substansial, perma ini tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Sampai saat ini,
Mahkamah Agung senantiasa berupaya untuk menyempurnakan ECORD dengan pembelakuan Perma nomor 1 tahun 2019 yang mewajibkan diterapkannya persidangan di pengadilan secara elektronik atau e-litigation. Adanya e-litigation direncanakan untuk membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat lebih baik, lebih cepat, dan lebih keadilan karena memberi akses kemudahan dalam persidangan. ECORD merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manfaat penggunaan virtual di Indonesia adalah yang pertama perluasan akses pengadilan terhadap para pencari keadilan. Yang kedua, optimalisasi akses peradilan sederhana, biaya ringan, cepat. Yang ketiga, optimalisasi proses pemeriksaan persidangan perkara dalam pembuktian. Aplikasi ECORD perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku hukum acara peradilan agama ini. Kelebihannya, yang pertama, buku ini berisikan penjelasan-penjelasan yang menarik untuk dibaca dan disertai contoh pembuatan surat kuasa. Yang kedua, penulis juga mengutip beberapa artikel dari buku lain guna menambah pengetahuan pembaca dengan menyebutkan siapa yang menulis buku tersebut, apa judul bukunya, serta tahun berapa dikeluarkan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam buku ini sederhana sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi buku walaupun ada beberapa bahasa yang sulit dipahami. Yang ketiga, buku ini juga bisa digunakan untuk acuan pembelajaran di berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat yang tertarik dengan buku hukum acara peradilan agama ini. Kekurangannya yang pertama, buku ini pada akhir bab tidak dicantumkan rangkuman, karena rangkuman sangat membantu pembaca dalam meringkas ulang isi dari materi yang ada. Yang kedua, dalam buku ini terdapat tanda baca yang kurang efektif. Yang ketiga, di dalam buku ini tidak terdapat ilustrasi atau gambar yang digunakan untuk penjelasan isi dari buku ini. Kesimpulannya, setelah kita mereview buku ini, tentunya kita bisa mengetahui isi materi dalam buku ini. Materi yang dijelaskan dalam buku ini sudah cukup lengkap dan mudah dipahami. Dari buku ini, kita juga bisa mengetahui apa itu dasar-dasar hukum acara peradilan agama, langkah-langkah dalam perkara, apa itu permohonan, gugatan, penyitaan, putusan, penetapan, dan apa itu administrasi online atau ECORD dan pengadilan online atau e-litigasi. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.